Pemirsa, Amerika Serikat resmi menandatangani penarikan diri dari 66 organisasi internasional, 31 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 35 lembaga non-PBB. Apakah langkah Trump ini sebagai akal bulus agar lepas dari berbagai kesepakatan atau aturan internasional yang mengikat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya pengamat hubungan internasional dari Presiden University, Mbak Jane Francois. Anda melihat, Mbak Jane, apakah alasan Trump menarik diri dari 66 organisasi dunia sekaligus ini masuk akal atau ada argumen lain, Mbak? Ya, ini hal yang cukup menarik ya, karena Presiden Trump di sini menjalankan sebetulnya kebijakan luar negeri juga. Artinya kita mengetahui bahwa ada pragmatisme di sini, pragmatisme Amerika, kemudian mengedepankan kepentingan Amerika, atau dalam bahasa Donald Trump kan America First, kurang lebih seperti itu. Di satu sisi memang pengamat hukum internasional akan mengatakan bahwa ini cara Amerika untuk kemudian tidak mau terikat atau tidak mau terikat dengan nilai-nilai atau norma-norma legally binding yang selama ini ada di PBB, kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, jadi ada tiga perspektif ya. Di sisi lain bahwa Donald Trump melihat ketika Amerika mengeluarkan budget begitu besar, kalau nggak salah sampai 300 juta US dollar ya, untuk budget tahunan untuk kepada PBB. Tapi apakah PBB ini sejalan dengan tadi kepragmatismenya Amerika? Nah, Donald Trump di sini melihat atau mengkaji tentu dengan tim analisis sendiri, dan akhirnya memutuskan dengan suatu consecutive order ya, suatu executive order bahwa saatnya Amerika keluar. Dan mungkin ini yang pertama, Amerika pertama kali keluar dari organisasi internasional seperti itu, pertama kali. Pertimbangan yang diklaim oleh Trump di Gedung Putih yakni semua organisasi ini dianggap bertentangan dengan kepentingan kebijakan yang ada di Amerika Serikat. Mbak Jin sepakat akan hal itu? Kalau saya menjawab dari sudut pandang hubungan internasional, artinya saya melihat bahwa ada kepentingan nasional Amerika yang mungkin bagi Presiden Amerika sekarang itu tidak sesuai dengan cara kerja PBB, mungkin seperti itu. Jadi pro kontranya itu kembali ke setiap pakar hubungan internasional, pasti ada pandangan masing-masing. Namun kalau saya melihat adalah tadi dari analis dari bagaimana keseimbangan ya, harmonisasi antara ambisi Trump untuk memajukan Amerika dengan tagline-nya kan America Great Again, People America First, kayak gitu-gitu ya. Apakah memang sejalan dengan PBB ini, katakanlah suatu organisasi yang didanai oleh Amerika. Nah, kita melihat bahwa dari PBB sendiri kan menjalankan juga semacam sikap-sikap yang menentang Amerika, mungkin seperti itu. Dan di eranya Donald Trump ini ya, akhirnya pertama kali Amerika keluar dari organisasi tersebut. Karena sikap Amerika juga ditentang oleh dunia. Ya, salah satu. Apalagi secara momentum kemarin mendakwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro, ya, kemudian membuat keonaran mau mencaplok Greenland, dan kebijakan kontroversial lainnya. Betul. Termasuk yang 2020 itu ketika climate change ya, mulai ada isu-isu itu, dan kemudian Trump mengatakan pada waktu itu masih di era pertama, untuk apa kita percaya definisi climate change, karena itu suatu kebijakan yang dibuat oleh Cina. Jadi sekali lagi saya melihat keluarnya Amerika ini adalah mungkin tindakan yang bagi Trump adalah yang terbaik gitu ya, untuk bisa mengamankan kepentingan nasional Amerika. Presiden Trump di sini, karena kan kalau kita berbicara Amerika tidak mungkin kita mengesampingkan presidennya ya. Jadi secara level analisis HI kan ada 3 ya, dan kita melihat dari individual level, Trump sebagai presiden melihat bahwa PBB sudah tidak lagi ini sejalan dengan kepentingan nasional Amerika. Kemudian dari 66 organisasi itu kan sebenarnya bertahap ya. Dari pertama kan WHO ya, ketika waktu era-era Covid itu Trump melihat bahwa WHO ini kebijakannya atau pelaksanaannya terlalu membuat Cina ini terlalu naik panggung, kurang lebih seperti itu. Akhirnya ya sudah, WHO duluan. Kemudian UNESCO, kan kita tahu ya bahwa UNESCO ini menyatakan atau mengakui bahwa Palestina ini merdeka, nah itu. Jadi Trump ini sebenarnya sudah dari era pertama ada keinginan untuk itu, namun karena kan kalah ya di Pilpres, dan ketika maju kembali dan menjadi presiden kembali, akhirnya menjalankan tadi itu ambisi tadi yang sebelumnya itu. Dengan kata lain, ambisi Trump tidak mau dihalangi atau ditekan oleh pihak manapun. Betul, ya. Dari sisi individual level ya, seperti itu. Termasuk PBB yang sekarang Trump dicap sudah melanggar aturan hukum internasional. Betul. Ya, itu salah satu sisi yang disayangkan, karena mungkin ada cara lain yang lebih diplomatis seperti presiden Amerika lainnya, katakanlah Joe Biden atau Obama ya. Tapi di sini Trump dari sisi karakternya dan kemudian dari sisi bagaimana mendengar dari konteks analisis strategik domain, artinya dari sisi pertahanan dan keamanan saja, tidak hanya diplomasi, jadi mengedepankan pertahanan dan keamanan, ya akhirnya ujungnya adalah executive order tadi. Kalau Trump ini sisi yang mungkin lebih mengedepankan diplomasi, mengedepankan semacam ada
common goals gitu ya, mungkin akan seperti Joe Biden, akan seperti Obama dan lain sebagainya. Nah itulah satu sisi yang menarik untuk melihat individual level. Mbak Jen, tapi menurut Mbak Jen melihat perilaku karakter kegilaan dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Trump ini kan merugikan banyak pihak, mengorbankan nyawa. Oke, harusnya kan itu yang dipertimbangkan oleh dunia, jangan lepaskan Trump dari aturan internasional. Ya. Di satu sisi itu disayangkan, tapi ketika executive order ini berjalan, ya artinya sudah terjadi, sebetulnya tidak keluar serta-merta seperti pada waktu itu ya Indonesia keluar dari PBB ya karena konfrontasi dengan Malaysia, tapi lebih kepada budgetary tadi. Jadi yang 300 juta per tahun itu ya dalam US dollar akhirnya bisa di-saving oleh pemerintahan Trump untuk kepentingan Amerika. Artinya Trump dalam pidatonya pada waktu itu juga dikonfirmasi oleh Secretary of State ya Marco Rubio bahwa uang ini tuh didapat dari the blood and tears-nya orang Amerika, tapi kenapa terus digunakan untuk organisasi yang tidak pro Amerika, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin yang terjadi saat ini adalah kita akan memprediksi ya mungkin dalam 5-10 tahun ke depan bahwa kegiatan-kegiatan PBB nantinya ya di satu sisi yang tadi ya menyalahi hukum internasional, tapi di sisi lain artinya kan panggung Amerika ini sebenarnya berkurang dalam hal mungkin kebijakan climate change, kebijakan mungkin isu-isu terkini ya seperti Venezuela, cybercrime atau apa ya. Itu akhirnya Amerika ya sudah bertindak atas nama Amerika saja, bukan atas nama organisasi. Katakanlah waktu itu ya ketika Indonesia keluar dari PBB kan Indonesia bertindak ya atas nama negara saja, bukan tapi kan sekarang atas ini nama rakyatnya, ASEAN. bangsanya sendiri juga mengecam, memprotes apapun yang dilakukan oleh Trump. Artinya Trump tidak bisa membawa dia di level individu di tingkat eksekutif, tapi kan harus memikirkan rakyatnya juga kan Pak ya. Betul. Kalau dari sisi rakyat memang pro kontra ya Trump itu sendiri. Sama kalau ketika kita melihat dari Presiden Venezuela itu Maduro, ketika ditangkap kan ada rakyatnya ada yang bersorak juga. Artinya ada yang seneng wah malah pro kepada Amerika. Nah ini memang akan selalu terjadi. Artinya kita di sini ya, kalau saya sebagai dosen HI ya, saya melihatnya bahwa HI ini bisa dibawa dalam konteks teori. Artinya kita bisa membahas Trump dari sisi manapun di teori HI, tapi juga dari sisi faktanya. Artinya ini sudah terjadi. Executive order ini sudah terjadi, sudah berlaku, dan kebetulan kan di tahun ini Indonesia ini kan Presiden HAM PBB ya. Nah bagaimana nanti kemudian Indonesia bisa tetap menjalankan misi-misi yang mulia ya, yang bonum commune untuk tujuan-tujuan damai, karena kan di konstitusi kita juga kita harus menjadi negara pembawa damai, tapi menghadapi negara yang seperti Amerika. Nah ini yang menarik di sini karena HI kan tidak hanya melihat hubungan antara dua negara, tapi kan berbagai negara. Bagaimana Indonesia tetap bisa maju dengan keputusan Trump tersebut. Tapi keputusan sepihak dari Trump ini apakah masuk kategori semena-mena, yang memutuskan masuk ke badan atau lembaga tiba-tiba tanpa tedeng aling-aling mencabut diri? Kalau dari definisi, konsekuensinya apa gitu? Ya konsekuensinya tentu yang tadi budgeting. Kemudian tadi ketika ada kebijakan-kebijakan dalam konteks resolusi veto, mungkin Amerika akan ya sudah abstain dengan sendirinya karena kan tidak lagi terlibat seperti itu. Misalkan ada suatu resolusi Majelis Umum PBB membutuhkan suatu resolusi cepat mengenai climate change katakanlah, di Amerika ini tidak veto maupun tidak pro atau kontra, akhirnya menjadi abstain. Nah ini kan hitungan tersendiri, akhirnya suatu kebijakan yang diputuskan oleh PBB Amerika tidak terlibat di dalamnya. Jadi seolah-olah ya sudah itu keputusan PBB kok, bukan keputusan Amerika. Amerika udah tidak mau PBB. Katakanlah Indonesia tidak mau bersama ASEAN, ya udah keputusan ASEAN itu ASEAN, beda dengan Indonesia. Nah seperti itulah kurang lebih. Tapi ini apakah mengganggu percaturan geopolitik dunia nantinya Pak? Oh pasti, karena tadi ketika abstainnya Amerika di keputusan-keputusan penting kayak isu-isu yang sekarang ya, misalnya terorisme, climate change, cyber warfare, human trafficking, mungkin ya, artinya Amerika ini bermain bagi dirinya sendiri, tidak lagi untuk organisasi, tidak lagi kemudian mengikuti hukum-hukum yang internasional yang berlaku. Dan akhirnya ya keputusan tertinggi adalah moralitas presidennya, atau keputusan tertinggi bagi Amerika adalah ya sudah undang-undang Amerika, tidak lagi ada legally binding yang membatasi Presiden Amerika melakukan sesuatu. Resiko terberat yang akan diterima Donald Trump dan juga Amerika Serikat apa Mbak Jen? Kalau secara ideal, kalau kita ngomong secara ideal, artinya Donald Trump ini kan kemudian bisa menjadi sosok yang semacam persona non grata ya, yang tidak disukai di banyak negara, mungkin bisa di-ban juga di banyak negara, tidak bisa masuk ya. Tapi di satu sisi Presiden Amerika ini adalah kepalanya suatu pasar bebas ya, presidennya pasar bebas, presidennya dunia kapitalisme, presidennya globalisasi dan juga menjadi polisi dunia. Artinya kita juga ada rasa semacam ketakutan tanda kutip ketika memang mau kita membatasi si
posisi itu ya, posisi yang mungkin tertinggi ya Presiden Amerika itu. Makanya kalau saya selalu katakan bahwa pragmatismenya Amerika ini mungkin ke depannya dalam 5-10 tahun ke depan itu akan berubah, yang tadinya mungkin terlalu global ya, globalisme menjadi proteksionisme. Artinya Amerika tetap pragmatisme, kebijakan luar negeri, tapi lebih mengedepankan kepentingan Amerika, tidak lagi bernegosiasi, tidak lagi berdiplomasi. Mungkin bedanya itu Trump dengan Joe Biden, dengan Obama, dengan presiden-presiden sebelumnya. Oke, kondisi dunia apakah akan lebih baik ketika Amerika sudah tidak lagi ikut campur dengan berbagai urusan dunia ini? Menurut saya tergantung, karena hal-hal yang bersifat intangible, katakanlah hak asasi manusia, kemudian pendidikan, itu tetap Amerika tetap nantinya akan berperan, tapi tidak melalui PBB ini. Tetap akan ada badan-badan di bawah Presiden Amerika, di bawah kementerian-kementerian Amerika di seluruh dunia, katakanlah USAID, itu bisa tetap akan berperan, memberikan beasiswa katakanlah. Kemudian badan-badan climate change yang dibentuk di bawah. Sorry Mbak, soal HAM, tapi kan Amerika memang dilabeli sebagai negara pelanggar HAM. Kita tahu kejadian di Venezuela, perintah di Irak, di Iran, di Gaza, termasuk kan Mbak ya. Betul. Nah, ada waktu itu Global War on Terror, ya itu kan juga bagaimana Amerika kemudian secara tidak dalam konteks menganalisis tapi langsung menyerang gitu ya, Global War on Terror, karena merasa ya itu tadi fondasinya Amerika diserang ya oleh tanda kutip waktu itu teroris, dan ini saat ini Trump mengakui itu juga, artinya foundation Amerika ini diserang, bukan lagi konteks yang dulu 2001 terorisme di New York, tapi dalam konteks kok kita sudah mengeluarkan banyak budget ya, tadi 300 juta, tapi organisasi ini tidak mendukung kepentingan Amerika. Jadi untuk apa? Walaupun Amerika, kita harus akui dalam sejarah Amerika salah satu pendiri ya kan, dari mulai Liga Bangsa-Bangsa, kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan kemudian membangun Eropa pada itu dengan Marshall Plan-nya ya kan. Tapi kemudian berkembang, ini sekarang udah era ya katakanlah era disruption ya, artinya semua orang dalam bidang cyber ini bisa menjadi hackers, bisa menjadi teroris katakanlah ya. Amerika ini melihat ada kekhawatiran di sana. Jadi tahu dari mana kalau PBB ini ya mendukung kepentingan nasional Amerika. Mungkin suatu hari atau suatu saat ya, mungkin 5-10 tahun lagi Indonesia dengan ASEAN, apakah Indonesia merasa masih benefit ya dengan berada di ASEAN, mungkin akan terpikir ke sana, karena ini seolah-olah kayak menjadi contoh ya, kayak misalkan Afrika nanti, misalkan katakanlah negara Senegal melihat African Union ini apakah benefit ya bagi kepentingan nasional Senegal, karena pada waktu itu kan kenapa terbentuk PBB kan karena perang ya. Jadi yang saya tangkap, Amerika berpikir bahwa ini merupakan sebuah bisnis ketika dia sudah investasi menjadi donatur, ya mau tidak mau harusnya aturan itu harus berpihak kepada profitnya ya, kurang lebih itu Donald Trump. Ya apalagi Trump kan pebisnis kan, kita tahu latar belakangnya seperti itu. Tapi ke depan Mbak Jen melihat ketika Amerika sudah mencabut diri dari 66 organisasi dunia, saya sih berpikir imbasnya akan ada negara yang mengikuti Trump. Nah itu menjadi contoh kan, menjadi atau mereka lebih senang karena Trump tidak ikut cawe-cawe bahasanya di dalam sebuah komunitas dunia. Ya, cawe-cawe, tidak cawe-cawe dalam konteks yang formal PBB, tapi cawe-cawe dalam konteks lain yang tadi saya bilang kan, bisa USAID atau climate change lembaganya yang dibuat oleh Amerika gitu ya. Artinya tetap Amerika tetap akan mencari pasar dan tetap akan menjalankan kepentingan nasional Amerika, tadi pragmatisme tanpa PBB gitu. Siapa Mbak jadi yang akan menghentikan cara barbar Trump selama ini? Kalau menurut saya yang tepat untuk kemudian bisa katakanlah mengubah ya, kalau syukur-syukur bisa 100% diubah, artinya Amerika kembali lagi dan donasi kembali berjalan lagi, itu kalau menurut saya negara-negara yang tidak ada semacam kepentingan atau konflik dengan Trump itu sendiri. Contoh misalnya Indonesia bisa. Indonesia kan tahun ini Presiden HAM PBB, kemudian pada waktu itu Presiden Prabowo terlihat dekat dengan Trump di beberapa pertemuan kan. Artinya Presiden Prabowo berpeluang untuk kemudian mempengaruhi secara individual level ya, bahwa Presiden Trump kita akui bahwa PBB ini kan lembaga milik dunia ya, artinya tidak hanya satu kepentingan Amerika, tapi bagaimana adakah cara lain selain keluar gitu ya, langsung menarik diri dengan ekstrim. Nah mungkin salah satunya Presiden Prabowo saya yakin bisa, karena itu masuknya dari jalur diplomasi Indonesia yang dipilih menjadi presiden Dewan HAM. Itu merupakan sejarah juga buat kita. Terima kasih banyak Mbak Jeng Frankois sudah bergabung di Kabar Petang.